Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Sungai Pengampunan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah pengakuan kepada Allah selalu membawa penyucian darinya. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, menurut salah satu mitos Yunani, Raja Augus mempunyai sebuah kandang berisi 3.000 sapi jantan. Kandang tersebut tidak pernah dibersihkan selama 30 tahun. Karena itu kata Augean dalam bahasa Inggris menunjuk pada sesuatu yang sangat kotor karena lama diabaikan. Hercules, orang yang sangat kuat dalam mitos itu,
diperintahkan untuk membersihkan kandang Augean hanya dalam 1 hari. Ketika pertama kali melihat kandang itu, Hercules menjadi berkecil hati karena kandang itu begitu luas, jorok, dan berbau busuk. Kemudian ia memerhatikan bahwa kandang itu terletak di antara 2 sungai besar, yaitu Sungai Alpheus dan Sungai Penes. Ia mengerahkan kekuatan raksasanya untuk bekerja dan membelokkan kedua sungai itu sehingga mengaliri bangunan tersebut. Dalam waktu singkat, kandang itu tercuci bersih. Cerita ini tentu saja hanya mitos. Namun mitos, dengan sifatnya yang sangat alami, melestarikan kerinduan suatu budaya yang menganut dan mengabadikannya. Saya yakin, cerita ini mencerminkan kerinduan kita akan seseorang yang bersedia membersihkan kehidupan kita dari timbunan sampah dan kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ada sungai pengampunan yang penuh kuasa, yang mengalir dari salib Kristus, tak satu pun kotoran, yang paling kotor sekalipun, yang dapat bertahan terhadap aliran pembersihan itu. Apabila kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita, maka semua kesalahan kita akan dihapuskan. Kita dapat percaya bahwa dosa kita, yang banyak itu telah diampuni. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga banyak orang yang berpikir begini, kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya, apa hasilnya? Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian, tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa, maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung, putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya.
Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, artinya ditujukan kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran Gnostik. Gnostik artinya pengetahuan, keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah, mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita. Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama ayat pertama, Yohanes menulis, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami raba tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dengan kata lain Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang Gnostik. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, kami saksinya, kami raba, kami berjabat tangan, dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi di sini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Pada pasal yang kedua, kalau kita perhatikan Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal 2 kalimatnya dimulai dengan, anak-anakku, anak-anakku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, maka bapak tidak mau berbicara sama anaknya, ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada bapaknya, baru bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita, sampai kita mengaku dosa kita, seperti seorang bapak dengan seorang anak. Kalau anak salah, bapak tidak mau ngomong, maka ini adalah bapak yang jahat.
Kalau anak kita berbuat salah, inilah saatnya kita berbicara dengan dia. Inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita, sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita, maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, maka hidupnya semakin kudus. Salah. Semakin mereka menyadari dosa, maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tema ini menarik kita gumuli, karena pada masa Yohanes menulis teks ini ada terjadi persoalan pada masyarakat Yahudi saat itu, yakni tak sedikit orang yang memaklumkan Yesus sebagai terang. Mengapa? Karena ada banyak terang palsu. Di tengah situasi yang demikian, Yohanes merasa perlu menyatakan bahwa Yesus sendirilah sebagai terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya itu terletak pada keterangan sesudahnya, yaitu yang menerangi setiap orang. Kesejatian terang itu terletak pada kata kerja selanjutnya, menerangi setiap orang. Kalau dia hanya menerangi diri sendiri, tentulah dia bukan terang sejati. Terang sejati senantiasa menerangi setiap orang. Itulah hakikat terang, yakni menerangi. Terang harus terpancar karena itulah hakikat terang. Dan yang namanya terang itu tidak akan pernah ada untuk dirinya sendiri. Menarik kalau kita melihat bagaimana seberkas sinar itu pergi ke segala penjuru untuk menerangi kegelapan. Terang tidak mungkin menerangi dirinya sendiri. Hakikat terang ialah senantiasa menyebar. Terang sendiri tak pernah pandang bulu. Terang tak pernah bersikap diskriminatif. Kita juga harus tahu bahwa tidak pernah ada dalam sejarah bahwa terang itu kalah dari gelap. Gelap sepekat apapun akan hilang dengan adanya seberkas sinar terang. Meski hanya seberkas sinar, dan tidak pernah terjadi terang itu dikalahkan oleh kegelapan. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga Yesus menyatakan agar kita, para pengikutnya, memancarkan terang itu di depan orang. Sekali lagi, dunia membutuhkannya. Yesus adalah terang yang asli, ia bukan terang yang palsu. Pernyataan tersebut hendak mengontraskan segala jenis terang yang palsu di dalam dunia ini. Manusia mengira, berharap dan menyerahkan hidupnya pada terang-terang palsu di dunia ini. Pada ilmu pengetahuan, teknologi, mereka percaya terang-terang palsu itu akan memberikan kemajuan yang berkelanjutan yang berakhir dengan hidup yang penuh bahagia.
Namun kenyataannya mereka tidak juga mengalami kebahagiaan sejati. Mereka kecewa. Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi terang dunia? Syarat yang pertama dan terutama ialah terimalah terang itu terlebih dahulu. Kita tidak mungkin menerangi jika kita belum menerima terang itu. Kita mau menerangi dengan apa, jika kita sendiri tidak memiliki terang itu? Persoalannya, tak sedikit orang yang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka lebih suka menikmati terang sendirian dan membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Padahal, kalau kita berbagi terang, kita tidak akan pernah kehabisan terang. Kita akan tetap bisa merasakan terang itu dan membuat orang lain juga menikmati terang itu. Kita tetap bisa merasakan terang itu, meski kita mengizinkan orang lain menikmati terang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita menjadi terang di dunia ini. Pertama, tinggallah dalam kehendak Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam kehendak-Nya. Tinggal dalam kehendak-Nya mendatangkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dia bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Tinggal dalam kehendak Yesus dinyatakan dengan menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tinggallah dalam pelayanan kepada Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalam pelayanan kepada Yesus. Dia bersabda, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendak-Nya. Maka kita akan dihormati oleh Bapa dalam sorga selamanya. Ketiga, tinggallah dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terang-Nya, kita akan tinggal dalam pemerintahan Yesus yang kudus dan kekal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Yesus bersabda, "Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Yesus telah menyediakan upah-Nya yang kudus dan kekal buat kita yang setia dalam terang-Nya. Karena itu, terimalah sang terang yang sesungguhnya itu agar kita mampu menerangi dunia ini. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit. Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, "Cemerlang engkau."
Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Sama halnya dengan kasih pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang, begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Apa artinya jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-10, Rasul Yohanes menggambarkan persekutuan yang sejati dengan Yesus Kristus sebagai berjalan dalam terang. Salah satu cara orang percaya berjalan dalam terang adalah dengan secara jujur mengakui kecenderungan manusiawi mereka untuk berbuat dosa. Jika kita mengaku tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes menggambarkan Allah dan Yesus sebagai terang. Seringkali, Yesus menyebut dirinya sebagai terang, kekudusan Allah yang mutlak menyinari kegelapan dunia yang penuh dosa. Mereka yang ingin memiliki hubungan yang otentik dengan Tuhan harus menaati firman-Nya dan hidup dalam terang-Nya. Namun, untuk melakukan hal ini, masalah dosa harus ditangani secara terbuka di hadapan Tuhan. Yohanes menjelaskan, jika kita mengaku tidak berbuat dosa, maka kita menjadikan Dia pembohong dan perkataannya tidak ada di dalam kita. Cara mengatasi dosa adalah dengan bertobat dan mengakuinya segera setelah kita menyadarinya. Jika tidak, rasa bersalah akan sangat membebani kita, seperti yang menimpa Daud. Akhirnya, kata David, "Aku mengakui segala dosaku kepadamu dan berhenti berusaha menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata dalam hati, aku akan mengakui pemberontakanku kepada Tuhan, dan Anda memaafkan saya, segala kesalahanku hilang." Kata mengaku mengacu pada mengakui dosa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kita setuju dengan Dia bahwa kita telah melanggar hukum-Nya dan karena itu pantas menerima hukuman. Pengakuan mengakui bahwa kita secara pribadi bersalah. Pengakuan dosa menghadapi penolakan kita terhadap dosa secara langsung. Kami cukup rendah hati untuk berkata, "Tuhan, saya telah berdosa terhadap Engkau," dan orang percaya yang ingin berjalan dalam terang Tuhan harus rela membiarkan Dia menangani hidup mereka secara radikal. Penting untuk dicatat bahwa, pada titik keselamatan, semua dosa kita diampuni. Di kayu salib, Yesus membayar hukuman dosa kita, sekali untuk selama-lamanya, setelah kita dimeteraikan dengan darah perjanjian Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan yang dapat menghalangi kita masuk surga. Semua dosa kita masa lalu, masa kini, dan masa depan diampuni melalui darah Yesus Kristus. Namun Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus terus mencari pengampunan Allah setiap hari. Setelah keselamatan, orang-orang Kristen seringkali meleset dari sasaran. Oleh karena itu, Yohanes menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil serta akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa-dosa yang terbuka dan diakui kepada Allah tidak akan menghalangi kita untuk berjalan dalam terang persekutuan yang murni dengan Yesus Kristus. Jadi, pertama-tama kita harus mau mengakui dosa-dosa kita sendiri. "Sebab aku tahu pelanggaranku, dan dosaku selalu ada di hadapanku," kata Daud dalam Mazmur 51 ayat 3. Kita merugikan diri sendiri dan menghambat hubungan kita dengan Tuhan jika kita berusaha menyembunyikan atau menyangkal dosa-dosa kita. Siapa menyembunyikan dosanya, tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, kita bisa bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan serta mengalami pengampunan dan penyuciannya. Kadang-kadang kita mungkin perlu mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan terhadap anggota keluarga, rekan kerja, atau saudara seiman dalam Kristus. Kitab suci mengajarkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada orang percaya lainnya dan mencari pengampunan dari orang-orang yang telah kita sakiti.
Mempertahankan hubungan yang sehat, penuh kasih, dan intim memerlukan pemberian dan penerimaan pengampunan. Karena begitulah cara kerja hubungan dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan orang lain. Jika kita menyinggung pihak lain, kita memperbaiki hubungan dengan mengakui kegagalan kita dan meminta pengampunan. Syukurlah, Tuhan itu setia dan adil. Istilah-istilah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menggambarkan sifat Allah. Kata setia berarti ditandai dengan kasih sayang atau kesetiaan yang teguh. Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Kita selalu dapat mengandalkan kasih setia dan pengampunannya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, Dia akan mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dengan limpahnya. Hanya mengacu pada benar secara hukum atau etika, benar, dan terutama bebas dari bias, favoritisme, atau penipuan. Tuhan secara moral terhormat, Dia telah berjanji dalam firman-Nya bahwa, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Oleh karena itu, kita dapat mempercayai Dia untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Paulus menegaskan, Ia sendiri adil, dan Ia membenarkan pandangan orang-orang berdosa apabila mereka percaya kepada Yesus. Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya, maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya itu, tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sehingga banyak orang yang berpikir begini, kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar. Kalau saya berbuat dosa maka saya menjadi orang berdosa. Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat. Dengan kata lain, ada sesuatu yang harus kita lakukan, supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan, supaya kita dibenarkan. Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya, selama kita ada di dalam Yesus. Selama kita ada di dalam Yesus, kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki. Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini, sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya. Tetapi argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya. Kalau ayat ini untuk orang percaya, apa hasilnya? Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita. Ketika kita menyadari dosa kita mengaku dosa. Bukan hanya demikian, tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya, maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung. Ketika kita berbuat dosa, maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Putus sambung. Ini tidak benar. Semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni.
Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya. Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain, biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma, dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus, dari Paulus kepada jemaat di Galatia, dan seterusnya. Ditujukan kepada jemaat, artinya ditujukan kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya, Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus. Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes, Yohanes menulis surat yang pertama ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang yang saat itu dinamakan aliran Gnostik. Gnostik artinya pengetahuan keselamatan melalui ilmu pengetahuan. Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi yang menyembah berhala. Mereka percaya kepada benda-benda, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh, segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat. Jadi mereka sangat bermasalah. Mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita. Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, mereka tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama ayat pertama, Yohanes menulis, "Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dan apa yang telah kami raba tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu." Dengan kata lain Yohanes menulis ayat ini untuk melawan orang-orang Gnostik. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Kami melihat, kami saksinya, kami raba, kami berjabat tangan, dan lain-lain. Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Jadi di sini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya. Yohanes memberitakan tentang Yesus, supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapa dan Yesus. Pada pasal yang kedua, kalau kita perhatikan Yohanes baru menulis untuk orang percaya. Karena pasal 2 kalimatnya dimulai dengan, anak-anakku, anak-anakku menunjukkan orang percaya. Jadi sekali lagi Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya. Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah. Kalau anak berbuat sesuatu yang salah, maka bapak tidak mau berbicara sama anaknya, ini yang mereka ajarkan. Sampai anaknya meminta maaf kepada bapaknya, baru bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya. Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita, sampai kita mengaku dosa kita, seperti seorang bapak dengan seorang anak. Kalau anak salah, bapak tidak mau ngomong.
maka ini adalah Bapa yang jahat. Kalau anak kita berbuat salah, inilah saatnya kita berbicara dengan dia. Inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita, menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya. Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita, sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita, maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapa di sorga. Dan banyak orang yang berpikir kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa, maka hidupnya semakin kudus. Salah. Semakin mereka menyadari dosa, maka mereka semakin berbuat dosa. Semakin mereka berbuat dosa, mereka semakin menyadari mereka orang berdosa. Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa, mereka semakin berbuat dosa. Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa, maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan, kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi. Karena itu, pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan, melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh, maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sang terang memberikan pengharapan baru. Manusia membutuhkan terang. Kalau tidak ada terang, manusia tidak dapat hidup dengan baik. Contohnya pada saat ada pemadaman listrik sehingga terjadi gelap gulita di malam hari, rasanya sangat tidak nyaman dan kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Manusia membutuhkan terang, sebab tanpa terang manusia hidup di dalam kegelapan. Ada yang lebih menakutkan daripada kegelapan jasmani, yaitu kegelapan rohani. Manusia mengalami kegelapan rohani sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus, Sang Terang dan sumber terang yang sejati. Manusia yang hidup dalam kegelapan dosa tidak memiliki pengharapan dan harus mengalami kebinasaan. Sang Terang sudah datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Kedatangan Kristus, Sang Terang, memberikan pengharapan baru kepada manusia. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena Ia adalah Sang Firman yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Hal ini menyatakan dua hal. Pertama, Dia adalah Firman yang telah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang dari kekekalan sudah berada bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kedua, Dia adalah Firman yang telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan menyampaikan kabar baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena Ia adalah Sang Terang yang memberikan terang kehidupan kepada manusia. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya tidak saja telah menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa, tetapi juga sudah memulihkan relasi orang-orang yang percaya dengan Allah, sumber terang, sehingga mereka memiliki terang hidup. Sang terang memberikan pengharapan baru karena di dalam Dia tidak saja ada hidup yang kekal dan hidup yang baru, tetapi juga terang kehidupan. Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya, dan setiap orang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena Dia adalah Anak Allah yang memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah kepada setiap orang yang percaya dalam nama-Nya. Dia adalah Anak Allah yang memberikan terang yang sesungguhnya kepada manusia. Namun banyak orang yang menolaknya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, namun orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan baru karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya kita telah diciptakan baru untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkannya sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalam-Nya. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan baru, sebab kita yang telah menerima kasih karunia Allah akan terus hidup di dalam kepenuhan kasih karunia-Nya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.